Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita sekalian. Jumpa lagi dengan Saudagar Bogor. Sebagaimana biasa, sebelum kita berbincang-bincang, mari kita berdoa terlebih dahulu. Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Terlebih lagi, semoga kita semua selalu dalam lindungan dan bimbingan serta panukannya. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa YouTuber yang saya hormati, terutama kepada para sahabat rekan-rekan jaksa yang saya cintai. Kali ini saya akan berbagi pengalaman ya. Bukan saya sok tahu, tapi barangkali ini perlu diketahui. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Pengalaman ini adalah dalam rangka menjawab pertanyaan, bagaimana menjadi jaksa penuntut umum di persidangan yang baik. Pemirsa yang saya hormati, untuk menjadi jaksa penuntut umum yang baik di persidangan bukan hanya perlu ilmu hukum yang cukup, tapi tidak hanya itu, ilmu yang cukup, pengetahuan yang cukup, bila tidak diimbangi dengan penampilan dan percaya diri yang tinggi di persidangan, itu tidak akan ada gunanya. Oleh karenanya, maka menurut hemat saya, sesuai dengan pengalaman, untuk menjadi penuntut umum yang baik di persidangan, paling tidak harus menguasai dua hal. Pertama, punya pengetahuan yang cukup. Kedua, percaya diri yang tinggi di persidangan. Nah, ini penting. Percaya diri. Untuk percaya diri ini, kita harus menguasai isi berkas perkara itu. Kalau tidak kita menguasai, jangan coba-coba kita maju di persidangan. Bagaimana supaya kita bisa menguasai berkas perkara dengan baik? Ya, nggak ada lain. Kita harus teliti, tekun, pelajari itu berkas perkara. Bila perlu, lembar demi lembar kita harus tahu apa itu isinya. Terlebih lagi, kita harus tahu dengan jelas masing-masing saksi atau alat bukti yang kita hadapkan di persidangan. Kita harus mengerti. Contoh, saksi A, ini kita hadapkan di persidangan untuk membuktikan unsur apa. Demikian juga saksi B, saksi C, dan seterusnya. Mereka diajukan ke persidangan, kita harus paham mereka untuk membuktikan unsur yang mana. Demikian juga barang bukti. Barang bukti dihadapkan di persidangan, kita harus tahu barang bukti ini untuk membuktikan unsur yang mana yang kita dakwakan. Bila ini kita tidak tahu atau tidak ngerti, maka kita akan menjadi jaksa yang bingung di persidangan. Atau dengan kata lain, jaksa cukup. Apa itu jaksa cukup? Diminta oleh hakim, silakan Pak Jaksa ajukan pertanyaan. Nah, cukup Pak Hakim. Lain kali lagi, silakan Pak Jaksa, cukup Pak Hakim. Loh, ini namanya jaksa cukup. Rekan-rekan jaksa sekalian yang saya hormati, hakim itu, majelis hakim itu menguasai berkas paling 1 minggu. Berkas dikirim ke pengadilan, 1 minggu harus sudah ada penetapan sidang. Dia belum baca apa-apa, dia tidak ngerti. Sedangkan kita jaksa penuntut umum menguasai berkas perkara itu sejak pertama, sejak pratut sampai P21 sampai ke persidangan. Berkas perkara itu kita kuasai, kita baca. Nah, tapi ini kadang-kadang berkas perkara itu disimpan dalam laci, tidak dibaca. Jadi tidak mengerti apa yang akan diajukan di persidangan. Jadi seyogianya yang mengerti dengan berkas perkara itu kita jaksa penuntut umum, bukan hakim. Tapi ini terjadi sebaliknya di persidangan, hakim yang menguasai. Dalam arti dia gali-gali pertanyaan, sehingga terkadang pertanyaannya tidak mengarah seperti apa yang kita dakwakan. Sebaiknya di persidangan itu
jaksa pertama kali yang mengajukan pertanyaan kepada saksi-saksi. Karena dia tahu saksi ini diajukan ke persidangan untuk apa? Untuk membuktikan unsur apa? Nah, secara singkat inilah antara lain untuk menjadi jaksa yang berhasil di persidangan, dia harus percaya diri tinggi. Kemudian untuk percaya diri tinggi dia harus menguasai berkas. Kemudian satu lagi, penampilan jaksa di persidangan itu penting. Jangan sampai tidak bersemangat. Nah, misalnya dia membacakan surat dakwaan. Bacakan surat dakwaan itu dengan suara yang lantang, tegap, mata menghadap ke hakim. Bacakan dengan jelas, singkat, intonasi suara yang jelas, sehingga baik hakim maupun terdakwa atau pendengar persidangan mengerti apa itu surat dakwaan. Nah, kalau dia baca surat dakwaannya orang tidak mengerti, wah rugi kita. Padahal membaca surat dakwaan itu dengan suara yang jelas, intonasi suara yang benar, sehingga orang paham. Ini kita ibarat main bola itu sudah menang 1-0 sebelum sidang. Kenapa? Hakim itu otaknya sudah kita kuasai, sudah kita berikan pemahaman bahwa dakwaan saya itu seperti ini. Kalau dia sudah mengerti, gampang. Itu ibaratnya kita ya maaf ngomong itu ya. Kalau main bola itu kita sudah 1-0, walaupun akhirnya belum tentu hasilnya berapa. Saya kira demikian tahap pertama. Saya sampaikan, saya berikan pengalaman bagaimana menjadi jaksa penuntut umum yang terbaik. Nanti dalam video berikutnya menyusul pengalaman-pengalaman yang lain. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Saudagar Bogor. Jangan lupa subscribe, comment, share, and share. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.